Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Ok Taecyeon sebagai Woo-yeol dan Won Ji-an sebagai In-hye. Drama ini mengisahkan tentang Woo-yeol, seorang vampir yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Woo-yeol diharuskan tidur selama 100 tahun di dalam peti mati agar bisa menjadi manusia. Suatu hari, seorang wanita bernama In-hye membuka peti matinya. Woo-yeol bangun sehari sebelum menyelesaikan 100 tahun tidurnya. Dia sangat marah pada In-hye karena membuatnya menjadi setengah vampir dan manusia. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan Woo-yeol dan Hae-san lari dikejar sekelompok pria. Mereka akan menangkap Woo-yeol karena dia adalah vampir. Dengan meminum darah Woo-yeol, mereka akan hidup abadi. Saat terkepung, Woo-yeol terbang bersama Hae-san. Mereka memanahnya menggunakan mata panah perak dengan batangnya terbuat dari kayu hawthorn yang dapat membunuh vampir. Woo-yeol melawan dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Tiba-tiba seorang pria menembakkan panah. Naasnya, Hae-san meninggal karena menyelamatkan Woo-yeol. Di masa sekarang, Woo-yeol tinggal dengan Dong-sop, Sang-hee, dan pelayannya bernama Jo. Mereka bertiga adalah vampir, sementara Jo adalah manusia. Sebagai vampir, mereka harus minum darah manusia untuk bertahan hidup. Namun, mereka tidak menghisap darah manusia sampai manusia itu mati. Mereka benci matahari, tapi terkadang mereka keluar di siang hari, dan mereka tidak bisa melihat pantulan diri mereka sendiri di cermin. Seiring berjalannya waktu, vampir dilupakan oleh manusia. Karena itulah mereka bisa berbaur dengan manusia. Woo-yeol mengelola tempat bernama Sedet Oasis, tempat paling populer di Gongseong. Terlihat Rose yang juga vampir sedang menari, sementara Woo-yeol mengawasi mereka dari lantai 2. Di luar, Woo-yeol melihat Manwi sedang menghisap darah manusia. Dia menghentikannya dan melarang Manwi menghisap darah manusia di Sedet Oasis. Selanjutnya, Woo-yeol berdiri di atap. Dia melihat sepasang kekasih. Woo-yeol suka mengamati manusia yang sedang jatuh cinta karena dia bisa mendengar jantung mereka yang berdebar. Woo-yeol tidak pernah merasakan detak jantungnya karena dia bukan manusia. Dahulu, Hae-san bertanya apakah dia bisa merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar. Mendengar pertanyaan itu membuat Woo-yeol ingin merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar. Dan sejak saat itu, dia mencoba segala hal untuk menjadi manusia. Mulai dari membuka bajunya di siang hari di bawah terik matahari, makan bawang putih, dan berdoa di kuil tanpa henti. Namun tidak ada yang bisa menjadikannya manusia. Kembali ke masa sekarang, Woo-yeol melihat seekor kucing kemudian memberinya makan. Tiba-tiba kucing itu berubah menjadi manusia. Dia adalah Yang Nam, kucing berusia 100 tahun. Yang Nam tahu Woo-yeol ingin menjadi manusia. Dia bertanya kenapa Woo-yeol ingin menjadi manusia. Woo-yeol memberitahu dia ingin merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar. Dahulu sebelum Hae-san meninggal, Woo-yeol mengatakan mereka akan bertemu lagi dan dia akan datang mencarinya. Saat mereka bertemu, mereka bisa saling mencintai dengan sepenuh hati. Kembali ke masa sekarang, Yang Nam memberitahu jika Woo-yeol tidur di peti mati hawthorn selama 100 tahun, dia bisa menjadi manusia. Di rumahnya, Woo-yeol sudah menyiapkan peti mati hawthorn. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yang Nam. Dia menitipkan kunci dan rumahnya pada Jo. Jo mengatakan dia akan selamanya melayani Woo-yeol. Begitu juga dengan keturunannya. Sebelum menutup peti, Dong-sop memberikan cermin pada Woo-yeol. Dia bisa bercermin begitu bangun untuk melihat betapa tampan wajahnya. Adegan selanjutnya diperlihatkan In-hye yang kedinginan karena pemanas rumahnya rusak. Sebelum berangkat kerja, dia memberitahu pemilik gedung bernama Saman bahwa pemanas di rumahnya rusak. Dia memaksa Saman memperbaiki pemanasnya yang sudah rusak berhari-hari.
Setelah itu dia pergi ke SMA Gongcheon. In-hye adalah guru honorer. Dia bekerja sebagai perawat di UKS sekolah. Sementara itu, Dong-sop menjadi penjual topoki di dekat sekolah Gongcheon dan Sang-hee menjadi pembaca kartu tarot. Dong-sop memberitahu tinggal 2 hari lagi Woo-yeol akan keluar dari peti mati. Pada malam harinya, In-hye bertemu dengan Saman yang terlihat buru-buru pergi membawa koper. Saman memberitahu dia akan pergi keluar kota untuk urusan bisnis dan tukang akan datang besok pagi untuk perbaiki pemanasnya. Di dalam kamarnya, In-hye melihat foto ayahnya yang menghilang tanpa kabar. In-hye tidak tahu ayahnya masih hidup atau tidak. Keesokan paginya, In-hye bangun karena mendengar pintu rumahnya diketuk. In-hye pikir tukang datang untuk memperbaiki pemanasnya. Pria itu memberitahu akan merobohkan tempat ini. In-hye langsung lari ke kantor real estate. Tertulis tutup untuk sementara. Dia kemudian menghubungi Saman, namun ponselnya mati. In-hye melapor ke kantor polisi. Ternyata Saman sudah dilaporkan orang lain. Ada 8 tuduhan penipuan atas namanya. Selanjutnya In-hye diberitahu bahwa dia mendapatkan warisan. Setelah 5 tahun menghilang, ayahnya bernama Dong-il dinyatakan meninggal secara resmi. Dong-il mewariskan uang di bank dan sebuah rumah untuk In-hye sebagai satu-satunya ahli waris. In-hye datang ke rumah warisan ayahnya. Dia melihat sekeliling rumah dan menemukan sebuah pintu menuju ke ruang bawah tanah. In-hye melihat peti mati lalu membukanya. Tiba-tiba Woo-yeol membuka matanya. Dia menyalakan semua lilin kemudian keluar dari peti mati. In-hye bertanya siapa dia. Woo-yeol memberitahu namanya, kemudian mengatakan dia adalah pemilik rumah ini. In-hye memberitahu rumah ini adalah miliknya. Woo-yeol bertanya siapa namanya, kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah melindungi rumahnya selagi dia tertidur selama 100 tahun. Mendengar ucapannya, In-hye malah menyuruhnya keluar, membuat Woo-yeol bingung. Tiba-tiba Woo-yeol mencium bau darah dan melihat tangan In-hye yang terluka. Lalu dia buru-buru mengambil cermin. Woo-yeol bertanya apakah sekarang tanggal 9. In-hye menjawab sekarang tanggal 8. Woo-yeol sadar belum 100 tahun dia tertidur. Dia bangun sehari lebih awal. Woo-yeol marah pada In-hye karena dia membangunkannya dan merusak segalanya. Woo-yeol ingin menggigit In-hye, tapi malah In-hye duluan yang menggigit leher Woo-yeol hingga membuatnya pingsan. In-hye yang khawatir karena jantungnya tidak berdetak membawa Woo-yeol ke rumah sakit. Dokter memberikan CPR, tapi jantungnya tidak berdetak. Dia menyatakan Woo-yeol meninggal. Pasien yang lainnya datang. Woo-yeol mencium bau darah. Dokter terkejut melihat Woo-yeol bangun lagi. Begitu juga dengan In-hye. In-hye menanyakan keadaannya. Setelah Woo-yeol memberitahu dia baik-baik saja, In-hye membayar tagihan rumah sakit menggunakan kartu kreditnya. Selanjutnya Woo-yeol minta In-hye untuk menunjukkan jalan menuju ke rumahnya. Karena dunia berubah drastis selama dia tidur, In-hye tidak mau melakukannya. Dia memilih meninggalkan Woo-yeol karena dia tidak mengenalnya. Woo-yeol berjalan melihat sekitarnya. Dia bingung sedang berada di mana karena dunia telah menjadi tempat yang sangat berbeda. Woo-yeol bisa melihat pantulan dirinya di cermin, tapi instingnya untuk menghisap darah masih ada. Mungkin sekarang dia pikir dia menjadi manusia sekaligus vampir. Di rumah Woo-yeol, Dong-sop dan Sang-hee datang untuk merayakan Woo-yeol bangun dan keluar dari peti mati. Mereka terkejut melihat peti matinya sudah terbuka. Mereka menebak-nebak apa yang telah terjadi dan bertanya-tanya di mana Woo-yeol berada sekarang ini. Sementara itu, Woo-yeol bertanya arah menuju ke rumahnya yang bernama Sedet Oasis. Dia memberitahu rumahnya dekat dengan toko jahit Ohio Rasa. Woo-yeol mengikuti petunjuk arah yang mereka berikan hingga menemukan toko jahit Ohio. Kemudian dia lari menuju ke rumahnya. Woo-yeol buru-buru mengganti pakaian. Dia akan menghabiskan 1 hari lagi di peti mati Houghton. Namun ternyata bagian dalam peti itu sudah terbakar. Woo-yeol mendengar suara pintu dibuka. Dia melihat In-hye datang. In-hye terkejut Woo-yeol bisa sampai di rumah lebih dulu, lalu menyuruh Woo-yeol pergi.
Wuyol mengatakan bahwa ini adalah rumahnya, dia yang seharusnya pergi. Kunci rumah ini dia berikan pada Jo yang bertanggung jawab mengurus rumahnya saat dia tidak ada. Wuyol memberitahu bahwa dia adalah vampir. Dia berada di dalam peti mati untuk menjadi manusia. Dia gagal menjadi manusia karena Inhe membuka peti mati ketika tersisa 1 hari. Inhe tidak percaya Wuyol adalah vampir. Wuyol bertanya di mana ayahnya. Dia harus bertanggung jawab kenapa ayahnya tidak memberitahu apapun padanya. Inhe mengatakan dia tidak tahu ayahnya masih hidup atau tidak. Dia meninggalkan keluarganya karena masalah keuangan. Hanya rumah ini yang dia tinggalkan untuknya. Wuyol mau menunjukkan bahwa dia adalah vampir. Dia berusaha mengeluarkan taringnya dan terbang tapi tidak berhasil. Wuyol mendapat ide untuk menghipnotis Inhe. Saat dia melihat ke bola mata Inhe, Wuyol melihat dirinya di mata Inhe. Inhe semakin marah. Dia mendorong Wuyol keluar, kemudian mengunci pintunya. Wuyol memohon agar Inhe membuka pintunya. Dia merasa lemah karena setelah bangun dari tidurnya selama 100 tahun, dia belum minum darah setetes pun. Sementara itu di dalam rumah, Inhe menemukan kamar untuk dirinya tinggal. Inhe melihat keluar, sudah tidak ada Wuyol. Dia memutuskan pergi ke Toserba. Wuyol melihat Inhe sedang makan. Inhe memberikan mie padanya. Sekarang Wuyol bisa mencium aroma makanan yang bukan darah. Dia juga bisa merasakannya. Menurutnya mie itu 10.000 kali lebih lezat daripada darah. Setelah menghabiskan semuanya, Wuyol mabuk. Dia mabuk mie sampai ketiduran. Pelayan Toserba memberitahu dia tidak boleh tidur di sini. Selanjutnya, Wuyol bertemu dengan seekor kucing yang tidak lain adalah Yang Nam. Yang Nam mengendus kemudian mengatakan dia bukan vampir atau manusia. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Wuyol menceritakan semuanya, termasuk ketika dia mencoba kembali ke peti mati untuk tidur. Yang Nam memberitahu dia akan berubah jadi arang jika melakukannya. Tanpa pemiliknya, peti mati akan kehilangan tujuannya. Peti mati menghabiskan seluruh kekuatannya menghisap energi vampir darinya. Lalu Yang Nam mengatakan tidak ada manusia yang bisa membuka peti mati berisi vampir yang tertidur. Jadi Inhe bukan manusia biasa. Yang Nam meminta Wuyol menjaga dan melindungi Inhe. Mungkin dia yang bisa membuatnya menjadi manusia. Sebelum mereka berpisah, Yang Nam memberikan sebotol darah manusia karena dia tahu Wuyol belum minum darah manusia sejak dia bangun. Keesokan harinya, Inhe datang ke rumahnya. Dia berusaha menghentikan pekerja konstruksi yang ingin membongkar rumahnya karena semua barang-barangnya masih ada di dalam. Tapi mereka tetap melakukan pembongkaran dan membuang semua barang-barangnya. Dosik datang, dia tidak setuju dengan cara yang mereka lakukan dan menyuruh menghentikan semuanya. Saat Dosik ingin minta maaf, ternyata mereka saling mengenal. Saat masih kuliah, tiba-tiba Inhe menyeberang jalan. Dosik jatuh dan terluka karena menghindarinya. Setelah itu, Inhe mengobati lukanya. Mulai saat itu, Dosik menyukai Inhe. Kembali ke masa sekarang, Dosik adalah konsultan real estate. Setiap tempat yang dia sentuh berubah menjadi tempat populer. Dia minta maaf pada Inhe karena tidak menyadari pegawainya melakukan hal seperti itu. Inhe tidak menyalahkannya karena semua salah Saman yang sudah menipunya dan kabur dengan uang depositnya. Inhe janji akan memindahkan barang-barangnya sebelum akhir pekan. Pada malam harinya, Inhe melihat Saman. Dia kabur saat melihat Inhe, sementara Wuyol menunggu di depan pintu. Tiba-tiba dia merasakan lehernya sakit saat Inhe akan tertabrak mobil. Wuyol lari mencari Inhe. Dia bisa mendengar suaranya. Inhe terus mengejar Saman hingga berada di tempat sepi dan gelap. Wuyol minum darah dari Yang Nam, kemudian terbang ke atap gedung. Dia berusaha mendengar suara Inhe. Saman mendorongnya. Dia membawa pemukul. Saat akan memukul, Wuyol datang. Dia menendang Saman. Saman memukulnya. Kemudian Saman melukai Wuyol. Wuyol melemparnya. Setelah itu, Wuyol menanyakan keadaan Inhe dan mengajaknya pulang. Ketika akan meraih tangannya, Inhe melihat Saman kabur. Dia buru-buru mengejarnya. Sementara Wuyol mengambil dompet Inhe yang jatuh. Polisi patroli lewat
Inhe memberitahu Saman adalah penipu. Saman dibawa ke kantor polisi dan sekelompok korban penipuan datang. Mereka marah-marah pada Saman. Wuyol berjalan menuju ke rumah. Dia melihat sebuah mall, kemudian masuk ke sebuah toko. Dia mencoba beberapa pakaian dan membayarnya dengan kartu kredit Inhe. Kemudian dia membeli ponsel dan beberapa barang lainnya. Tiba di depan rumah, Inhe melihat Wuyol membawa banyak belanjaan. Wuyol menunjukkan kartunya, kemudian mengatakan sudah habis. Inhe sangat kesal, dia menggunakan kartu kreditnya sampai limitnya habis tanpa seizinnya. Wuyol mengatakan dia akan mengganti uangnya, kemudian masuk ke ruang bawah tanah. Sebelum dia tidur di dalam peti mati, dia menyimpan emas batangan di bawah peti matinya, tapi ternyata kotak peti emasnya kosong. Wuyol memberitahu dia menyembunyikan emas di bawah lantai, namun sekarang semuanya hilang tanpa jejak. Inhe menyuruh Wuyol memakai jaketnya. Dia kemudian memotonya dan menguploadnya di marketplace. Tidak lama setelah itu, ada yang mengirim pesan ingin membeli jaketnya. Inhe menyuruh Wuyol ke stasiun Gongcheon besok pukul 2 siang, bertemu dengan orang yang mau membeli jaketnya. Keesokan harinya, Wuyol mencari pria yang ingin membeli jaketnya. Ternyata pria itu adalah Sang-hye. Setelah Wuyol menceritakan semuanya, Sang-hye merasa lega. Dia pikir Wuyol sengaja menghindari mereka karena sudah menjadi manusia. Wuyol bertanya apakah dia yang mengambil emas miliknya yang disembunyikan di bawah peti mati. Sang-hye bersumpah bukan dia yang mengambilnya. Selanjutnya, Sang-hye mengajak Wuyol bertemu dengan Dong-sop. Dong-sop memberi Wuyol darah. Sang-hye memberitahu dunia sudah banyak berubah. Mereka tidak bisa menghisap darah manusia sekarang karena ada kamera CCTV dan kamera dashboard di mana-mana. Sebungkus darah yang dia minum sekarang harganya lebih dari 100.000 won. Wuyol bertanya apakah mereka punya tabungan karena dia harus mengembalikan uang Inhe. Dong-sop bertanya kenapa dia punya utang padahal baru bangun. Kemudian memberitahu dia terlilit hutang setelah membuka toko topoki. Begitu juga dengan Sang-hye, dia juga tidak memiliki uang dan terlilit hutang. Di rumah, Inhe merapikan barang-barangnya. Dosik datang untuk membantunya berkemas, kemudian mengantarnya ke rumah warisan orang tuanya. Dosik terkejut, dia mewarisi rumah yang besar. Tiba-tiba Wuyol muncul. Inhe memberitahu Wuyol mengenal leluhurnya dan untuk sementara waktu tinggal di rumahnya. Mereka berjabat tangan, saling memberitahu nama mereka. Dosik mengatakan tangannya dingin. Inhe memberitahu dia hipersensitif dingin karena sirkulasi darahnya buruk. Di dalam rumah, Inhe minta uang jaket yang tadi dia jual. Setelah menghitungnya, dia menyuruh Wuyol membuat surat hutang. Wuyol harus membayar hutangnya dalam waktu 6 bulan. Jika tidak, Inhe akan menjual rumahnya. Keesokan harinya, Inhe minta Wuyol membantu membersihkan rumahnya. Mereka melihat rumahnya tampak lebih baik setelah dibersihkan. Inhe bertanya sudah berapa lama dia tinggal di sini. Wuyol memberitahu dahulu area ini adalah hutan dan tempat ini adalah gubuk kecil. Dia tinggal di sini selama sekitar 400 tahun. Wuyol menetap di sini karena sedang menunggu seseorang. Dahulu ini adalah tempat persembunyian rahasia mereka. Wuyol bertanya apakah dia takut padanya. Inhe memberitahu dia lebih takut manusia daripada vampir. Selain mengambil uang, Saman berusaha membunuhnya. Jika Wuyol ingin membunuhnya, pasti sudah dia lakukan. Tapi dia malah menyelamatkannya dari kematian. Di ruang tamu, Inhe melihat foto keluarganya. Tiba-tiba, Wuyol yang sedang di atap merasakan sakit di lehernya. Dia langsung mencari Inhe. Wuyol menyelamatkan Inhe tepat saat lampu jatuh. Terlihat darah di bibirnya dan Wuyol langsung menciumnya. Wuyol melihat jelasan masa lalunya bersama Hae-san. Sementara Inhe terkejut karena itu adalah ciuman pertamanya. Dia menyentuh bibirnya. Inhe sadar Wuyol menciumnya karena melihat setetes darah di bibirnya. Selanjutnya Wuyol datang ke rumah Dong-sop. Dia menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Tidak lama kemudian Rose datang. Dia sangat senang bertemu dengan Wuyol setelah sekian lama. Namun Rose terkejut, aromanya tidak seperti manusia. Sang-hye memberitahu dia adalah setengah manusia dan vampir. Rose menghiburnya dengan memberikan sekantong darah.
Setelah Rose pergi, mereka bertiga minum bersama. Sang-hye memberitahu Rose masih menari setiap malam dan mengirim paket di pagi hari. Selain mengantar paket untuk manusia, dia juga mengantarkan kantong darah untuk vampir. Selanjutnya, Wuyol kembali ke rumah lalu minta maaf pada In-hye. Dia menjelaskan alasannya mencium karena melihat darah di depan matanya yang membuatnya hilang kendali. Jantungnya tidak pernah berdetak, jadi perasaan romantis asing baginya, dan dia hanya ingin minum darah. In-hye memberitahu dia juga tidak merasakan apa-apa, jadi dia akan pura-pura nyamuk menggigit bibirnya. Wuyol tidak terima dianggap sebagai nyamuk karena nyamuk adalah hama. In-hye mengatakan jika dia ingin diperlakukan seperti manusia, dia harus pergi keluar dan menghasilkan uang, hidup seperti manusia, dan berhenti bersikap seperti nyamuk yang menghisap darah. Di rumah Do-sik, dia membaca buku catatan vampir dari ayahnya. Ayahnya mengatakan buku itu adalah buku rahasia yang diwariskan di keluarga mereka. Dia berharap Do-sik bisa menghilangkan kutukan di dalam keluarga mereka. Do-sik rajin memeriksa kesehatannya. Dokter pikir Do-sik khawatir karena riwayat medis keluarganya. Awalnya ayahnya sehat-sehat saja, namun meninggal sebelum usia 40 tahun karena serangan jantung. Begitu pula dengan kakeknya. Beberapa tes yang mereka lakukan menyatakan Do-sik sangat sehat, jadi dokter memintanya untuk santai karena stres bisa mempengaruhi kesehatannya. Keesokan harinya, Wuyol membantu Dong-sop di kedai topokinya yang dekat dengan sekolah In-hye. Wuyol melihat In-hye bersama dengan muridnya, sementara Dong-sop mendapat telepon dari pihak sekolah ada rambut di topokinya. Wuyol menawarkan diri untuk mengirim topoki yang baru ke sekolah. Setelah memberikan topoki, Wuyol memperhatikan In-hye yang sedang merawat murid yang terluka di sikunya. Wuyol mengatakan pekerjaan yang dilakukan In-hye adalah pekerjaan yang terhormat. Selanjutnya, Wuyol bertanya pada penjaga sekolah apakah ada lowongan pekerjaan. Seorang wanita memberinya pekerjaan membersihkan sekolah. Semua siswi yang melihat mengatakan Wuyol sangat tampan sekali. Seorang siswa membuat ulah. Dia pergi meninggalkan Wuyol tanpa minta maaf. Kemudian Wuyol masuk ke ruangan In-hye untuk mengambil sampah dan memberitahu dia bekerja di sekolah itu. In-hye langsung menyuruh Wuyol berhenti bekerja karena berbahaya jika dia melihat murid berdarah. Tiba-tiba seorang murid berdarah masuk. In-hye menyuruhnya buru-buru keluar. Pada malam harinya, Do-sik mengajak In-hye bertemu di sebuah restoran milik perusahaannya. Restorannya baru akan dibuka pekan depan. Dia ingin mengajak In-hye makan bersama sebelum dibuka. Sementara Wuyol bertemu dengan Yang Nam di rumahnya. Wuyol memberitahu dia meminum darah In-hye, dan saat meminumnya, dia merasakan Hae-san di darahnya. Hae-san adalah yang dahulu kala mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Kembali ke masa lalu, Hae-san datang ke gubuk untuk memberitahu Wuyol orang-orang sudah tahu bahwa dia vampir, jadi dia harus pergi. Tiba-tiba mereka sudah dikepung. Hae-san menghalangi Tuan Sin agar dia tidak membunuh Wuyol. Tuan Sin menyuruhnya menyingkir, jika tidak mereka akan membunuhnya. Kembali ke masa sekarang, Wuyol memberitahu Hae-san satu-satunya orang yang menerima dirinya apa adanya. Bahkan saat mengorbankan dirinya, Hae-san mengizinkannya untuk meminum darahnya. Yang Nam meminta Wuyol mengulurkan tangannya. Dia memegangnya kemudian mengatakan jangan menginginkan darah In-hye lagi. Darahnya adalah racun baginya. Entah bagaimana caranya In-hye bisa membuka petinya, tapi itu sama dengan mengangkat air panas sebelum mendidih. Untuk membuat air mendidih, Wuyol membutuhkan darah In-hye. Saat ini, darah In-hye terlalu dingin jadi beracun untuknya. Untuk membuat darah dingin yang beracun berubah menjadi darah penuh cinta, Wuyol harus membuat In-hye jatuh cinta. Jika minum darah In-hye setelah dia jatuh cinta, Wuyol bisa menjadi manusia. Di depan rumah, Do-sik memberikan spray mata karena dia melihat jalan yang harus dilalui In-hye gelap dan terpencil. Keesokan harinya di sekolah, saat sedang bekerja, tiba-tiba sekelompok anak berjalan keluar dari belakang gedung sekolah. Setelah mereka pergi,
Wuyol memeriksa apa yang mereka lakukan di belakang gedung sekolah. Dia menemukan sampah botol minuman dan makanan. Dia mengambil botolnya dan buru-buru pergi karena dipanggil. Tiba-tiba mobil pemadam kebakaran datang. Gedung belakang sekolah terbakar. Para siswa mengatakan pelakunya adalah Wuyol. Di ruang guru, Wuyol dimarahi karena merokok di sekolah hingga mengakibatkan seluruh sekolah hampir terbakar. Wuyol memberitahu dia tidak pernah merokok dan dia hanya membersihkan tempat itu. Kepala sekolah mengatakan para siswa melihatnya merokok, jadi dia tidak bisa menyangkalnya. Kepala sekolah juga menyuruh Wuyol untuk ganti rugi semua kerusakan. Inhe masuk sambil menarik telinga siswa itu. Dia meminta kepala sekolah untuk mencium tangannya, lalu memberitahu para siswa itu berkumpul di belakang gedung untuk merokok dan minum. Inhe kemudian menunjukkan rekaman CCTV ketika para siswa itu keluar dari belakang gedung. Kepala sekolah memarahi siswa itu dan menyuruh mereka bubar. Di rumah, Wuyol merasa apa yang dilakukan Inhe saat membelanya sama dengan yang dilakukan oleh Haesan saat dia membelanya dari Tuan Shin. Wuyol mengetuk pintu kamar Inhe. Wuyol memanggilnya dengan nama Haesan. Haesan. Wuyol mendekatinya. Inhe menyemprotnya dengan spray mata yang diberikan Do-sik. Inhe minta maaf, dia takut karena tiba-tiba Wuyol mendekatinya. Inhe bertanya alasan Wuyol mengetuk pintu kamarnya, padahal sudah larut malam. Wuyol menceritakan mengenai janjinya pada Haesan dan alasannya kenapa dia ingin menjadi manusia, yaitu ingin merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar. Jadi saat dia membuka peti matinya sehari sebelum genap 100 tahun, membuatnya sangat marah. Inhe minta maaf, dia tidak sengaja melakukannya. Wuyol memberitahu mungkin peti matinya terbuka karena dia adalah reinkarnasi dari Haesan. Inhe mengatakan tidak mungkin dirinya adalah reinkarnasi dari Haesan, kemudian pergi meninggalkan Wuyol. Setelah itu Wuyol pergi menemui Dongsop dan Sanghae. Dia menceritakan semua yang tadi terjadi di rumah dan memberitahu alasannya kenapa dia ingin menjadi manusia. Mereka berdua mengatakan akan berusaha membantunya, kemudian mereka bertiga berpelukan. Sementara itu di bandara, Do-sik menjemput Haewon. Wajahnya sangat mirip dengan Haesan. Di mobil, Do-sik bertanya kenapa dia tiba-tiba datang ke Korea. Haewon mengatakan dia ingin membeli rumah di Gongcheon karena dia tidak bisa melupakannya sejak pertama kali melihatnya. Do-sik memberitahu dia pernah datang ke rumah itu beberapa kali. Di rumah, Wuyol melihat gambar Haesan. Dahulu dia yang membuatnya sendiri. Di kafe, Haewon bertemu dengan Manwi. Dia memberitahu tidak bisa melupakan rumah itu. Dia tergila-gila pada rumah itu dan tidak bisa menyerah begitu saja untuk mendapatkannya. Pada malam harinya, Yang Na memberitahu tidak mudah mengubah darah beracun menjadi darah penuh cinta. Dia harus berusaha dengan tulus, lebih memperhatikan Inhe dan menyentuh hatinya dengan perhatian. Keesokan harinya, Inhe diberitahu kepala sekolah kontraknya tidak diperpanjang karena masalah kebakaran yang terjadi. Seharusnya Inhe tidak ikut campur, jadi kepala sekolah bisa memecat petugas kebersihan itu. Selanjutnya Wuyol mendengar dari guru yang membicarakan Inhe bahwa kontraknya tidak diperbaharui karena membela petugas kebersihan. Wuyol menemui Inhe. Wuyol mengatakan dia sudah tahu bahwa Inhe dipecat karena membelanya. Inhe memberitahu dia tidak membela siapapun. Dia hanya mengatakan yang dia lihat. Dia dipecat karena kepala sekolah memang selalu membencinya. Saat pulang, Inhe datang ke restoran milik perusahaan Do-sik. Do-sik melihat Inhe minum sendirian. Saat akan membayar, pelayan mengatakan mereka mengadakan undian untuk merayakan pembukaan restoran mereka. Tertulis gratis. Pelayan memberitahu semua yang dia pesan hari ini gratis. Inhe sangat senang sekali saat mengetahuinya. Padahal guys, ini tuh yang buat Do-sik. Semua kertas tertulis gratis. Dia ingin membantunya tanpa diketahui oleh Inhe, karena Inhe tidak pernah mau dibantu oleh siapapun. Do-sik mengikuti Inhe sampai di depan rumahnya. Saat Inhe jatuh, Do-sik membantunya. Kemudian dia bertanya adakah yang terjadi karena dia minum banyak sekali.
Inhe memberitahu sekarang dia pengangguran. Karena merasa sedih, dia ingin minum sedikit. Di dalam rumah, Inhe minum lagi. Dia memberitahu jantungnya hanya berdebar 2 tahun sekali, yaitu saat kontrak rumah dan pekerjaannya diperpanjang. Jadi setiap 2 tahun, dia khawatir akan diusir dari rumah atau dipecat dari pekerjaannya. Wuyol bertanya apakah dia tidak pernah merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar. Inhe menjawab dia tidak punya waktu karena ibunya sakit parah. Hutang mereka menumpuk karena tagihan rumah sakit ibunya. Ayahnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencari pekerjaan dan melarikan diri dari kreditur hingga pada suatu hari mereka hilang kontak. Ayahnya bahkan tidak datang ke pemakaman ibunya. Saat itulah dia sadar dia sendirian. Bagaimanapun caranya, dia harus bertahan. Jadi dia tidak bisa bermimpi untuk berpacaran. Wuyol mengelus kepalanya sambil mengatakan dia hebat. Meski sendirian, dia tetap kuat. Apa yang dia lakukan mengagumkan, membuatnya bangga. Keesokan paginya, Wuyol memanggil Inhe namun dia tidak menjawabnya. Wuyol mengetuk pintu kamarnya tapi dia tidak keluar. Dia masuk ke dalam dan melihat Inhe masih terbaring. Wuyol membuka selimutnya, kemudian menyentuh dahinya. Dia mengompresnya dan memberinya obat penurun panas. Pada malam hari, Inhe melihat Wuyol tertidur di sofa. Wuyol langsung bangun ketika mendengar suara Inhe dan langsung menyentuh keningnya. Inhe mengucapkan terima kasih karena dia sudah merawatnya dan memberitahu rasanya menyenangkan dirawat oleh dia. Keesokan harinya, Inhe merapikan barang-barangnya, kemudian melihat gedung sekolah untuk terakhir kalinya. Di rumah, Inhe menjatuhkan barang-barang yang dia bawa. Tempat pensilnya jatuh di depan pintu ruang bawah tanah. Inhe masuk ke dalam dan menemukan gulungan gambar Haesan. Tiba-tiba Wuyol datang. Inhe bertanya apakah ini wanita yang dia tunggu. Wuyol membenarkan kemudian menyimpan gulungannya di dalam lemari. Inhe bertanya apa yang terjadi seandainya dirinya benar-benar reinkarnasi wanita itu. Apakah Wuyol akan jatuh cinta padanya? Wuyol memberitahu itu tidak akan terjadi karena dia bukan Haesan. Selain itu, darahnya penuh racun. Darahnya terlalu beracun, tidak ada kehangatan di dalamnya. Inhe kesal mendengarnya tapi dia senang. Itu artinya dia aman dari Wuyol. Setelah itu, Inhe bertanya kenapa dia sudah pulang. Wuyol memberitahu dia berhenti bekerja. Saat di toilet, Wuyol mendengar kepala sekolah bicara di telepon dengan seseorang. Kepala sekolah sengaja memecat Inhe karena ingin mempekerjakan temannya. Tiba-tiba, Wuyol menyiramnya dengan air. Dan karena hal itu, dia dipecat. Inhe mengatakan dia sudah gila. Kenapa menyiramnya dengan air? Kenapa tidak sekalian menyiramnya dengan air toilet? Kemudian tertawa geli. Selanjutnya Inhe bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka berdua tidak bisa menganggur. Wuyol mengatakan dia merindukan masa-masa Sedet Oasis. Dahulu rumah ini adalah tempat populer bagi pria dan wanita berkumpul. Dia menghasilkan cukup banyak uang sebagai pengelola Sedet Oasis. Beberapa hari kemudian, Inhe mulai mengikuti wawancara kerja, namun tidak ada satupun sekolah yang menerimanya. Selanjutnya, Dosik menghubunginya. Dia minta Inhe untuk datang ke kantornya. Dia ingin Inhe menjadi rekan bisnisnya. Dosik bertanya bagaimana jika dia menjalankan bisnis dengan menyewakan ruangan di rumah yang dia tinggali, seperti guest house atau wisma tamu. Mereka bisa memperbaiki dan sedikit memberikan konsep pada rumahnya. Dosik minta Inhe untuk mempertimbangkannya. Jika dia tertarik, Dosik akan membantunya. Di rumah, Inhe memberitahu mengenai menjadikan guest house rumah yang mereka tinggali dan menjadikan Sedet Oasis populer lagi. Inhe mengatakan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya mencari uang untuk membayar tagihan kartu kredit dan pajak warisan bulan depan. Rumah ini akan disita jika dia gagal membayar pajak tepat waktu. Akhirnya Wuyol menyetujui rencana Inhe. Keesokan harinya Inhe memberitahu Dosik dia setuju membuka guest house. Dosik sangat senang mendengarnya. Dia kemudian mengajaknya bertemu untuk membahasnya.
Setelah itu, Dosik minta pada sekretarisnya menyiapkan tim untuk membuat proyek guest house. Saat In-hye datang, tim Dosik sudah siap dengan konsep dan rencana renovasi guest house. Mereka akan tetap mempertahankan bangunannya, tapi mengubah desain interior dengan yang lebih modern. Selanjutnya, Dosik mengantar In-hye pulang. Dari jendela, Woo-yeol melihat mereka berdua. Dia pikir mereka saling menyukai, jadi dia akan berusaha menyatukan mereka agar In-hye jatuh cinta. Setelah In-hye jatuh cinta, dia bisa meminum darahnya dan menjadi manusia. Setelah mengantar In-hye, Dosik bertemu dengan Haewon. Haewon tertarik untuk membeli rumah di Gongcheon. Dosik memberitahu orang yang mewarisi rumah itu adalah adik tingkatnya saat kuliah, dan rumah itu akan dijadikan guest house. Besok malamnya, mereka berdua bertemu dengan In-hye. Dosik memperkenalkan Haewon pada In-hye. Dia memberitahu Haewon mengelola perusahaan investasi real estate. Haewon mengatakan dia ingin berinvestasi pada proyek guest house-nya karena dia sudah cukup lama tertarik pada rumah itu. Dia penasaran bagaimana rumah itu bisa bertahan selama ini. Di rumah, In-hye memberitahu Dosik memperkenalkan dirinya pada CEO perusahaan investasi, dan dia ingin berinvestasi pada guest house mereka karena menyukai rumah ini. Keesokan harinya, Dosik datang. In-hye mengajak Dosik berkeliling rumah. Dia terlihat sangat senang dan banyak tertawa, sementara Woo-yeol memperhatikan interaksi mereka berdua. Saat In-hye mengambil minuman untuk mereka, Dosik bertanya tentang hubungan Woo-yeol dengan In-hye. Woo-yeol menjawab leluhur mereka saling mengenal dan hanya itu saja. Woo-yeol balik bertanya apa pendapat dia tentang In-hye. Dosik memberitahu In-hye adalah wanita yang ingin dia lindungi. Pada malam harinya terdengar pintu diketuk. Saat dibuka, In-hye terduduk lemas. Mereka berdua adalah tetangganya bernama Gi-suk dan Kim-wang. Gi-suk memiliki toko daging dan Kim-wang pemilik Ohio Rasa. Gi-suk memberitahu mereka harus ikut ronda malam ini. Selama tinggal di lingkungan ini, mereka wajib meronda pada hari yang ditentukan karena jalan kecil dan polseknya jauh. Jadi, lingkungan ini harus mereka jaga bersama dengan meronda. Tiba-tiba Woo-yeol muncul. Mereka juga mengajak Woo-yeol ronda. Setelah dibagi beberapa tim, mereka berkeliling. In-hye memberitahu dia belum pernah ronda, berbeda dengan Woo-yeol. Dahulu dia sering melakukannya setiap malam untuk melindungi manusia dari vampir dan memeriksa apakah ada manusia yang diserang oleh vampir. Dia melakukannya bukan untuk manusia, melainkan untuk bangsa vampir agar mereka tidak diburu lagi. Ada manusia yang mengincar darah vampir. Hae-san mati di tangan para pemburu itu, dan sejak saat itu dia menunggunya. Setelah meronda, mereka melihat seorang wanita berdiri di depan rumah. Haewon melihat ke arah mereka. Woo-yeol mengatakan dia merindukannya dan tidak sehari pun berlalu tanpa dia memikirkannya. Haewon bertanya apakah mereka pernah bertemu dan memberitahu namanya Haewon bukan Hae-san. Woo-yeol minta maaf dan mengatakan dia sangat senang bertemu dengannya hingga dia melewati batas. Sebelum pergi, Haewon mengatakan Woo-yeol sangat menarik sama menariknya dengan rumah ini. Di dalam kamarnya, In-hye mengatakan pada dirinya bagaimana bisa seseorang menunggu dan merindukan orang lain begitu lama. Sementara itu, Woo-yeol melihat gambar Hae-san di ruang bawah tanah. In-hye masuk ke ruangan itu kemudian bertanya apakah dia baik-baik saja. 괜찮아요? Woo-yeol mengatakan Hae-san menepati janji padanya. Dia bilang akan mencarinya, sementara dirinya gagal menjadi manusia. In-hye minta maaf dan mengatakan dia mengerti perasaannya. Namun mungkin Haewon merasa bingung. Tidak ada orang yang ingat kehidupan lampau mereka. Jadi cobalah menempatkan dirinya di posisinya. Keesokan harinya, Woo-yeol memberitahu Dong-sop dan Sang-hye bahwa Hae-san datang ke rumah. Semua berjalan tidak seperti yang dia pikirkan. Dia pikir dia akan menjadi manusia dan Hae-san akan mengenalinya. Kemudian mereka bisa saling mencintai dengan sepenuh hati. Mereka berdua menyemangati agar tetap semangat dan fokus untuk menjadi manusia. Kembali ke rumah,
Wuyol termenung di ruang bawah tanah. In-hye membawakan darah lembu untuk menghiburnya. Dia bertanya bagaimana jika mereka mengundang Haewon datang ke rumah ini, karena Haewon ingin berinvestasi pada guest house mereka dan Wuyol bisa mengenalnya lebih dekat ketika bertemu. Di atap rumah, Wuyol memberitahu Hae-san muncul di hadapannya. Yang Na mengatakan dia harus secepatnya menjadi manusia. Berbahaya berada di perbatasan dua makhluk. Jadi cepatlah membuat In-hye jatuh cinta agar dia bisa minum darahnya dan menjadi manusia. Keesokan harinya, Wuyol melihat In-hye sibuk memilih furniture untuk guest house mereka. Wuyol menghubungi Do-sik agar dia membantu In-hye. Do-sik mengajak In-hye bertemu untuk membeli furniture bersama. Sebelum pergi, In-hye bertemu Wuyol. Wuyol senang In-hye akan pergi bertemu Do-sik. Dia ingin In-hye jatuh cinta agar dia bisa menjadi manusia. Dong-sop dan Sang-hye datang ke rumah Wuyol. Kemudian mereka minum darah lembu bersama. Wuyol memperkenalkan Dong-sop dan Sang-hye pada In-hye ketika dia tiba di rumah. In-hye bertanya apakah mereka juga vampir. Mereka bertiga mengangguk. Wuyol mengatakan mereka berdua pekerja keras dan tidak menghisap darah manusia. In-hye mengatakan Wuyol tidak boleh mengundang sembarangan orang tanpa bertanya dulu padanya, karena rumah ini akan menjadi guest house. Dong-sop memberitahu mereka tinggal lama di rumah ini sebelum dia. Selain membangunkannya sehari sebelum 100 hari, In-hye juga mencoba mencuri rumahnya. Para leluhurnya pasti gelisah di makam mereka sekarang. In-hye kesal mendengarnya. Dia minta pada mereka jangan berkumpul di rumahnya, karena dia tidak mau rumahnya menjadi tempat persembunyian vampir, kemudian menyuruh mereka pergi. Selanjutnya, In-hye mengatakan dia sudah mengundang Do-sik dan Haewon ke rumah ini pada akhir pekan. In-hye memberitahu jangan memanggil Haewon dengan nama Hae-san dan jangan memeluknya seperti terakhir kali mereka bertemu, karena itu semua akan membuatnya tidak nyaman. Yang terakhir, Wuyol harus hati-hati, jangan sampai mereka tahu bahwa dia adalah vampir. Pada akhir pekan, mereka berdua sudah siap menyambut kedatangan Do-sik dan Haewon. Setelah merapikan sedikit pakaian Wuyol, In-hye mengizinkan Wuyol untuk melihat dirinya di matanya. Wuyol mengatakan mata In-hye cantik. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Wuyol memberikan bunga, kemudian minta maaf mengenai kejadian beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Wuyol mengajak Haewon berkeliling rumah. Haewon bertanya bagaimana dia bisa tinggal di rumah ini, sementara rumah ini atas nama In-hye. Wuyol menjelaskan keluarga mereka saling mengenal. Saat melihat ke mata Haewon, Wuyol tidak bisa melihat bayangan dirinya. Selanjutnya mereka makan bersama. Wuyol terus memandangi Haewon. Haewon bertanya kenapa dia tidak makan apapun. Kemudian memberikan udang yang sudah dikupas pada Wuyol. Wuyol memakan udangnya, lalu bilang dia belum pernah makan makanan selezat ini. Dan menghabiskan semua udang hingga dia mabuk. In-hye memberitahu Wuyol bisa mabuk hanya dengan mencium alkohol. Wuyol berdiri kemudian memanggil Hae-san. In-hye langsung memaksanya keluar. Di luar, In-hye minta Wuyol untuk mengendalikan dirinya dan memukulnya agar sadar. In-hye bertanya kenapa dia makan banyak sekali, padahal makan mie saja sudah membuatnya mabuk. Wuyol terdiam sebentar di pundak In-hye, kemudian dia minta maaf karena sudah membuat kesalahan. Di dalam rumah, lampu berkedip. Haewon sendirian di meja makan, sementara Do-sik sedang menelpon. Saat mereka berdua masuk, lampu meledak. Wuyol menyelamatkan Haewon, sementara In-hye membalikkan tubuh Do-sik agar tidak melihat aksi Wuyol. Wuyol bertanya apakah dia baik-baik saja. Setelah Haewon menjawab, tiba-tiba Wuyol jatuh tertidur. Saat mereka pulang, In-hye minta maaf dengan apa yang terjadi dan memberitahu Wuyol biasanya tidur saat mabuk, jadi jangan khawatir. Do-sik mengatakan jika Wuyol tidak menolong Haewon, dia pasti di rumah sakit sekarang, jadi jangan merasa bersalah. Keesokan harinya, In-hye marah pada Wuyol karena dia mabuk tanpa minum alkohol setetes pun. Wuyol hanya bisa minta maaf
Dia tidak bisa menolak saat Haewon mengupas udang untuknya. Di depan kedai Dongsop ada seekor kucing. Dia memberinya odeng. Kucing itu berubah menjadi manusia. Yang Nam memperkenalkan dirinya, kemudian memberitahu saat ini Wuyol menjalani masa paling berbahaya dalam hidupnya. Dia membutuhkan bantuan mereka semua dengan terus mengawasi Wuyol. Jika ada hal yang janggal, mereka harus memberitahunya. Selanjutnya, Do-sik bertemu dengan In-hye. Dia memberitahu renovasi guest house membutuhkan waktu 1 minggu. Selama itu, In-hye bisa tinggal di apartemen milik perusahaannya, dan In-hye menyetujuinya. Sementara Wuyol menerima telepon dari Haewon. Dia menanyakan keadaannya setelah mabuk berat semalam dan mengajaknya untuk bertemu lagi esok hari. Di rumah, In-hye memberitahu renovasi guest house akan segera dimulai, dan selama itu mereka akan tinggal bersama di apartemen perusahaan Do-sik. Wuyol menolaknya. Dia akan tinggal bersama teman-temannya karena akan menyenangkan ngobrol dengan mereka setelah lama tidak bertemu. Wuyol minta In-hye jangan mencemaskannya dan nikmatilah waktu berduaan dengan Do-sik. In-hye malah kesal mendengarnya. Dia menerima tawaran tinggal di apartemen karena memikirkan Wuyol, tapi Wuyol malah memilih tinggal dengan temannya. Di ruang bawah tanah, Wuyol melihat gambar Haesan, lalu bertanya-tanya pada dirinya kenapa dia hanya melihat bayangan dirinya di mata In-hye. Mungkinkah karena dia yang membuka peti matinya? Keesokan harinya, Wuyol bertemu dengan Haewon. Manwi melihat mereka berdua. Haewon mengajak Wuyol melihat lukisan. Dia bertanya kenapa Wuyol menatapnya dengan kerinduan, seolah-olah dirinya adalah seseorang dari masa lalunya. Apakah karena dirinya mirip dengan seseorang dari masa lalunya yang bernama Haesan? Wuyol menjawab tidak dan memohon agar dia tidak memikirkannya. Wuyol melihat mata Haewon lagi, tidak ada bayangannya. Haewon mengatakan lukisannya sangat cantik. Dia ingin membelikan lukisan itu sebagai hadiah karena Wuyol telah menyelamatkannya. Sementara itu, Hain bersama Do-sik datang ke apartemen yang akan ditinggalinya. Setelah itu mereka makan bersama di restoran. Do-sik memberitahu dia sudah menyukainya sejak pertama kali mereka bertemu, yaitu saat dia jatuh dari sepeda. Dia pernah mengajaknya makan siang bersama, tapi In-hye menolaknya hingga membuatnya malu dan tidak bisa mengajaknya berpacaran setelah itu. Sekarang Do-sik merasa senang mereka bersama di sini dan dia ingin melihat In-hye lebih sering tersenyum. Saat berjalan di taman, In-hye mengatakan bahwa dia mengerti perasaan Do-sik, tetapi saat ini dia ingin fokus mengerjakan bisnis guest house-nya agar bisa membalas kebaikan orang-orang yang membantunya. Sambil tersenyum, Do-sik menjawab bahwa dia bisa mengerti apa yang In-hye inginkan. Di rumah Dongsop dan Sang-hye, mereka memberitahu bertemu dengan Yang Nam. Yang Nam memberitahu mereka bahwa saat ini adalah momen paling penting dan berbahaya dalam hidup Wuyol. Dongsop mengatakan mereka ingin Wuyol segera menjadi manusia dan bahagia. Saat semua sudah tidur, Wuyol mendapatkan pesan dari In-hye. Dia menanyakan pertemuannya dengan Haewon. Wuyol menelponnya. Dia memberitahu mengikuti semua perintahnya untuk tidak memanggil Haewon dengan Haesan, tidak melakukan kontak fisik, tidak makan makanan manusia, dan berpisah sebelum gelap. In-hye senang mendengarnya, lalu menyuruhnya lekas tidur karena besok mereka harus datang ke rumah untuk melihat proses renovasi. Pagi harinya, mereka berdua sudah berada di depan rumah. Tiba-tiba seseorang datang. Sang supir memberikan kunci mobilnya pada Wuyol. Haewon memberikan hadiah mobil dan lukisan untuk Wuyol. Tidak lama kemudian Haewon menghubungi. Dia bertanya apakah Wuyol sudah menerima hadiahnya. Dia memberinya mobil agar lancar mengelola guest house-nya. Wuyol mengucapkan terima kasih. Dia senang memiliki investor seperti Haewon. Selama rumahnya direnovasi, Wuyol belajar nyetir mobil dan membuat selembaran untuk promosi guest house-nya. Setelah renovasi selesai, mereka berdua merasa senang dengan hasilnya. Wuyol memasang papan nama guest house Sedet Oasis. Gi-suk dan Kim Wang datang. Wuyol mengajak mereka masuk ke dalam.
Inhe menyambut mereka lalu memberikan kue beras. Dosik dan Haewon memberikan karangan bunga ucapan selamat atas pembukaan guest house mereka. Selanjutnya Wuyol membagikan kue beras sambil melakukan promosi pembukaan guest house mereka. Go yang merupakan karyawan Dosik mengikutinya. Dosik memintanya untuk menyelidiki Wuyol. Manui melihat Wuyol, dia menabraknya. Wuyol menahan mobilnya. Saat itu terjadi, Go melihat dan merekamnya. Sementara itu, Inhe kedatangan tamu pertama di guest house-nya bernama Soyi. Soyi ingin menginap di Sedet Oasis untuk jangka panjang. Inhe bertanya dari mana dia mendapatkan informasi mengenai guest house mereka. Soyi memberikan selembaran promosi pembukaan Sedet Oasis yang berisi tulisan tangan Wuyol. Pada malam harinya, Go memberikan rekaman kamera dashboard mobilnya. Dosik melihatnya. Sebelumnya, Go memberitahu Wuyol bukan manusia. Di Sedet Oasis, Yang Nam memberikan selamat atas pembukaan guest house-nya. Saat berjabat tangan, Yang Nam merasakan Wuyol sangat lemah. Kemudian mengatakan dia kehabisan waktu. Jika Wuyol tidak minum darah Inhe sampai malam gerhana bulan total, dia akan mati. Saat perjalanan pulang, Wuyol bertekad apapun caranya, dia akan bertahan hidup. Di guest house, Dosik bertanya apakah Inhe pernah menyadari ada yang aneh dengan Wuyol. Dia melihat keanehan pada hari mereka mengundangnya. Mustahil siapapun bisa bergerak dengan kecepatan seperti itu. Inhe mengatakan mungkin dia berhalusinasi karena hari itu mereka minum banyak. Terkadang memang Wuyol bersikap tidak biasa, tapi dia tidak seaneh itu. Jadi jangan khawatir karena dirinya mengenal Wuyol. Keesokan harinya, Inhe membagi tugas di guest house dengan Wuyol, dan keuntungan guest house akan dibagi dua. Sekarang Inhe adalah atasannya dan Wuyol adalah pegawainya. Mereka berdua berjabat tangan sebagai tanda sepakat. Inhe minta pada Wuyol untuk berhati-hati agar identitasnya tidak terungkap. Dia tahu Wuyol tidak berbahaya, tetapi orang lain mungkin tidak berpikir seperti dirinya. Wuyol sangat senang karena Inhe perhatian padanya. Selanjutnya, Haewon datang untuk mengucapkan selamat atas pembukaan guest house-nya. Dia melihat lukisan yang dia berikan cocok dipajang di dinding ruang tamu. Haewon bertanya apakah dia dan Wuyol seperti saudara yang tumbuh besar bersama karena orang tua mereka saling mengenal. Inhe menjawab mereka tidak sedekat itu. Namun, Wuyol adalah seseorang yang harus dirinya jaga. Wuyol kembali membawa air mineral. Haewon mengajaknya jalan keluar. Mereka datang ke sebuah taman bunga. Haewon memberitahu saat pertama kali melihat rumah itu, dia merasa rumah tua itu sudah lama menunggu seseorang di sana. Saat pertama kali mereka bertemu dan Wuyol langsung memeluknya, dia tidak merasa takut sama sekali. Haewon sadar penyebab dirinya sangat tertarik pada rumah itu, mungkin untuk bertemu dengan Wuyol. Wuyol bertanya bolehkah dia memeluknya. Kemudian mengatakan mohon tunggu sebentar lagi, ada yang harus dia bereskan. Setelah itu dia akan menepati janji mereka. Di apartemennya, Haewon menyuruh Manui untuk menyelidiki Wuyol. Sementara itu di kedai Dongsop, dia merapikan barang-barangnya karena dia tidak bisa membayar sewa tempatnya lagi dan tidak ada pelanggan yang membeli topokinya. Di guest house, Wuyol melihat Inhe sedang bicara dengan salah satu tamu guest house. Inhe menceritakan ayahnya yang sudah lama menghilang dan baru-baru ini dinyatakan meninggal. Dia berharap ayahnya masih hidup di suatu tempat. Sekalipun ayahnya meninggalkannya, dia tetap ayahnya. Selanjutnya mereka ronda bersama. Sementara itu, Manui masuk ke dalam guest house, kemudian menuju ke ruang bawah tanah. Manui memeriksa laci dan lemari. Dia menemukan gambar Haesan. Kembali ke Wuyol, dia bertanya apakah Inhe ingin merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar. Inhe menjawab, cinta bukan untuknya. Selama ini dia hidup hanya memikirkan satu hal, yaitu uang. Uang memang tidak menyelesaikan masalah, dan beberapa hal lebih penting daripada uang. Tapi uang memang yang terpenting jika dia ingin bertahan sendirian.
Inhe memberitahu peluangnya untuk jatuh cinta sama dengan bunga yang mekar di pohon mati di depan rumah mereka. Bunga tidak pernah mekar di pohon yang mati. Itu artinya hampir mustahil dia jatuh cinta. Hanya yang pernah jatuh cinta yang tahu cara mencintai, sedangkan dirinya belum pernah jatuh cinta, jadi tidak punya cinta untuk diberikan. Keesokan harinya tiba-tiba Dosik merasakan dadanya sakit, kemudian langsung jatuh. Dokter memberitahu dia mengalami syok kardiogenik mendadak dan tidak ada kejanggalan dalam tes labnya, jadi belum bisa diketahui penyebabnya. Setelah dokter pergi, Dosik meminta Go untuk mengambil buku catatannya di dalam brankas rumahnya. Dia memberitahu satu-satunya cara menyembuhkan penyakit terkutuk ini tertulis di dalam buku ini. Di dalam buku tercatat instruksi untuk mencari sosok yang berada di perbatasan manusia dan vampir. Bekas luka di tubuh mereka akan menunjukkan jati diri mereka. Ambil jantung dan minum darahnya, maka dia akan menjadi abadi. Dosik tahu ini sulit dipercaya, tapi satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah dengan mengikuti instruksi di buku ini. Dia harus menemukan separuh vampir dengan bekas luka di tubuhnya. Wuyol mungkin bisa memecahkan masalahnya. Di Sedet Oasis, Wuyol memasang lampu berbentuk bunga di pohon yang mati. Dia ingin menunjukkan pada Inhe bahwa bunga bisa mekar bahkan di pohon yang mati. Dia juga bisa mencintai seseorang dan dicintai oleh seseorang. Gantian Inhe yang ingin membantunya. Dia bertanya bagaimana caranya vampir bisa menjadi manusia. Wuyol menjawab dia membutuhkan darahnya yang penuh cinta agar bisa mengubahnya menjadi manusia karena dia telah membangunkannya. Tidak ada manusia yang bisa membuka peti mati berisi vampir. Selain itu, dia juga menggigitnya. Setelah kejadian itu, ada hubungan di antara mereka. Lukanya berdenyut setiap dia dalam bahaya, seperti memberinya sinyal, dan dirinya hanya bisa melihat bayangan di matanya. Wuyol memberitahu dia ingin darah beracunnya dihangatkan dan dipenuhi cinta. Lalu dia akan minum sedikit darahnya karena dia kurang 1 hari untuk menjadi manusia. Inhe tidak mengerti apa yang dimaksud dengan darah penuh cinta, kemudian pergi meninggalkan Wuyol. Sementara itu, Manui memberikan gulungan gambar Hesan pada Haiwon dan memberitahu menemukan gambar ini di ruang bawah tanah Sedet Oasis. Haiwon bertanya kenapa Wuyol punya gambar seperti ini yang nampak berusia berabad-abad. Rasanya seperti melihat dirinya di masa lalu. 더 아는 거라도 있어? 배달비부터 받고. Keesokan paginya, Haiwon datang ke Sedet Oasis. Haiwon menunjuk ruang bawah tanah, kemudian bertanya, bolehkah dia melihatnya? Wuyol mengajaknya masuk ke dalam. Menurut Haiwon, ruangannya sangat menarik, seperti berada di dunia lain, dan waktu berhenti di ruangan ini sejak lama. Wuyol memberitahu tidak ada tempat yang lebih baik untuk menunggu seseorang selain di sini. Di sini dia bisa merindukannya tanpa menyadari waktu berlalu. Haiwon bertanya kenapa dia putus dengan wanita itu. Wuyol memberitahu mereka tidak putus, dia sudah lama meninggal dan itu salahnya. Haiwon mengatakan semua hal yang menyangkut dia terasa aneh, termasuk rumah ini. Pada malam harinya, Wuyol mengatakan sudah memberitahu Inhe semuanya. Karena Inhe bertanya bagaimana caranya dia bisa menjadi manusia. Inhe sulit jatuh cinta karena ibunya meninggal saat dia masih kecil dan ayahnya menghilang. Dia melupakan soal cinta karena bertahan hidup sendirian sangat sulit. Ayahnya pasti keturunan dari pelayan Jo yang melindungi rumahnya. Di Sedet Oasis, Inhe memberitahu dia belum pernah pacaran dan tidak berbakat menjalin hubungan. Soyi mengatakan kenapa seseorang harus berbakat untuk menyukai seseorang. Jika dia selalu ingin bersamanya dan merindukannya, itulah cinta. Setelah itu, Wuyol mengajak Inhe bicara. Dia mengatakan jika Inhe bersedia memberikan darahnya yang penuh cinta sedikit saja, dia akan memberikan rumah ini padanya. Inhe menjawab dia akan memikirkannya, kemudian pergi meninggalkan Wuyol. Keesokan harinya, Dosik mengajak Wuyol bertemu. Dosik menyuruh Wuyol untuk meninggalkan Sedet Oasis. Dia merasa terganggu karena Wuyol tinggal bersama Inhe.
Wuyol mengatakan dia tidak sopan dan tidak pantas menyuruhnya pergi. Setelah mendapatkan keinginannya, dia akan pergi dengan sendirinya. Do-sik memberitahu akan memberikan apapun yang dia inginkan. Wuyol mengatakan tidak semudah itu dan dia akan menganggap mereka tidak pernah membahas ini kemudian pergi. Di sebuah kafe, Haewon bertemu In-hye. Haewon menyarankan untuk mengadakan pesta di Sedet Oasis. Pesta dengan tema retro akan menarik pengunjung datang ke Sedet Oasis. Haewon yakin pesta itu akan menjadi viral di media sosial dan semua pengeluaran akan ditanggung olehnya. Saat pesta, Haewon ingin lebih dekat dengan Wuyol. Dia akan berdandan dan mengajaknya berpacaran. Di guest house, In-hye memberitahu pesta yang disarankan oleh Haewon untuk mempromosikan Sedet Oasis. Wuyol mengatakan dia ahli dalam mempersiapkan pesta. Sementara itu, Haewon menghubungi Do-sik. Dia memberitahu mengenai pesta yang akan diadakan di Sedet Oasis. Haewon berharap saat pesta, dia bisa lebih dekat dengan Wuyol dan Do-sik bisa mengutarakan isi hatinya pada In-hye. Keesokan harinya, Wuyol datang ke toko jahit Ohio Rasa untuk memesan pakaian yang akan dia pakai pada pesta akhir pekan ini. Gimwang bertanya siapa namanya. Wuyol menyebutkan namanya. 선우혈이라고요? Gimwang mengambil setelan yang khusus dibuat sesuai ukurannya. Dahulu Dong-il memesan pakaian ini untuk Wuyol sebagai hadiah. Dong-il minta Gimwang menyimpannya hingga Wuyol mengambilnya suatu hari nanti. Dong-il biasanya datang sesekali untuk membayar biaya penyimpanan, tetapi sudah lama Gimwang tidak melihatnya. Wuyol bertanya apakah dia tahu nama orang yang memesan setelan ini. Sayangnya Gimwang tidak tahu nama Dong-il. Dia hanya bilang mengelola rumah itu. Di ruang bawah tanah, Wuyol memberitahu ayahnya memesan setelan ini untuk dirinya sebagai hadiah. Sepertinya dia memesannya sekitar 4-5 tahun yang lalu. In-hye memberitahu membagikan selembaran untuk mencari ayahnya, tetapi semuanya sia-sia. Dia mencemaskannya hingga kemudian membencinya. Kini dia tidak merasakan apapun terhadapnya. Wuyol mengatakan mungkin ada yang mencegahnya untuk muncul. Adegan selanjutnya diperlihatkan teman-teman Wuyol datang ke guest house untuk membantu menyiapkan pesta. Rose memberitahu namanya. Dong-sop mengatakan mereka berada di sini untuk membantu Wuyol. Wuyol minta maaf pada In-hye karena tidak minta izin dahulu, kemudian buru-buru pergi membantu mereka. Rose menghidupkan musik. In-hye melihat kebersamaan mereka dari lantai 2. Setelah mengganti pakaiannya, Wuyol diminta oleh Rose untuk memberikan pakaian yang sudah dia siapkan untuk In-hye. Wuyol memberikan pakaiannya, lalu memintanya untuk berdandan dan bersenang-senang hari ini. Sebelum Wuyol meninggalkan kamarnya, In-hye bertanya kenapa dia ingin jatuh cinta yang membuat jantungnya berdebar. Wuyol menjawab dia hanya punya satu jantung. Dia juga hanya bisa mencintai satu orang sampai jantungnya akhirnya berhenti berdetak. Setelah mengganti pakaiannya, Wuyol mengatakan dia terlihat cantik dan gaun itu cocok untuknya. 갈까? Sementara itu, Dong-sop menyambut tamu yang datang di depan pintu. Haewon datang. Dia bertanya bagaimana dengan penampilannya. Wuyol memberitahu dia terlihat seperti bunga yang indah. Kemudian berterima kasih karena sudah menyarankan mengadakan pesta seperti ini. Tidak lama kemudian Do-sik datang. Semakin malam, pesta semakin meriah dan ramai. Wuyol melihatnya dari lantai 2. Lalu dia berjalan keluar. Setelah melihat In-hye bersama Do-sik, In-hye mengikuti Wuyol saat Do-sik mengambil minuman. In-hye mengatakan Wuyol sangat mengesankan. Dia kagum padanya karena melakukan segalanya demi cinta. Sejak dia bertemu dengannya di rumah ini, ada lebih banyak kebahagiaan dalam hidupnya. In-hye suka tempat ini karena ada Wuyol di sini. Saat mereka masuk ke rumah, semua memanggil nama In-hye. Haewon menunggu di belakang Wuyol, sementara Wuyol meraih tangan In-hye dan mengajaknya menari bersama. In-hye memberitahu dia tidak bisa menari. Wuyol meminta In-hye untuk mengikutinya saja.
Rose mengatakan keren sekali, sedangkan Do-sik terlihat cemburu dan Haewon terlihat kesal hingga dia memecahkan gelas kemudian pergi. 내가 가볼게요. In-hye mengatakan ini semua salah paham. Haewon memberitahu dia tidak bodoh. Dia tahu In-hye menyukai Woo-yeol, kemudian mengatakan dia sudah macam-macam dengannya. Do-sik menyuruh Haewon minta maaf pada In-hye, namun Haewon tidak mau. Seharusnya In-hye yang minta maaf padanya. Woo-yeol mencegah Haewon pergi. Dia bertanya kenapa bersikap seperti ini. Haewon mengatakan dirinya tidak pantas dijadikan orang ketiga kemudian pergi meninggalkan Woo-yeol. Do-sik memberitahu In-hye untuk mengakhiri pestanya. In-hye minta maaf padanya. Lalu Do-sik mengajak Woo-yeol bicara. Dia bertanya kenapa membuat In-hye berada di posisi sulit. Woo-yeol memberitahu dia membantunya keluar dari posisi sulit. Semua orang memanggil In-hye, jadi dia tidak bisa membiarkannya berdiri di sana. Selain itu, dia tidak mengerti kenapa dirinya harus dikritik karena menari dengan seorang wanita di pesta. Do-sik mengatakan dia telah merusak pestanya dan menyuruhnya cepat pergi dari rumah ini. Setelah semua tamu pulang dan barang-barang dirapihkan, Woo-yeol minta maaf pada In-hye. In-hye memberitahu Woo-yeol harus minta maaf pada Haewon karena dia yang paling menantikan pesta ini dan ingin mengungkapkan perasaannya padanya. Dia yang harus Woo-yeol cemaskan, bukan dirinya. Woo-yeol memberitahu dia merasa aneh karena hanya mencemaskan In-hye, bukan mencemaskan Haewon. Dia tidak yakin apa itu, tapi dia belum pernah merasa begini. Di parkiran mobil, Manui mendengar percakapan Do-sik dengan Go. Go melaporkan teman-teman Woo-yeol juga vampir. Lebih baik mereka menyewa vampir yang bisa memberi mereka informasi, karena vampir juga membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Setelah itu, Do-sik datang ke apartemen Haewon. Do-sik minta Haewon untuk bersikap sopan. Sikapnya di pesta sangat kekanak-kanakan. 주인의 씨 편드는 거예요? Keesokan harinya, Do-sik bertemu dengan In-hye. Dia memberitahu Haewon salah paham tentang hubungannya dengan Woo-yeol. Kemudian Do-sik bertanya apakah mereka saling tertarik satu sama lain. In-hye menjawab tidak, dan dia yakin Woo-yeol bersikap seperti itu untuk memeriahkan pesta. Do-sik memperlihatkan rekaman dashboard mobil Go. In-hye minta Do-sik untuk merahasiakan ini. Dia akan menjelaskan semuanya nanti. Woo-yeol bukan manusia berbahaya. Dia tidak mengenalnya, tidak tahu apa yang sudah Woo-yeol lalui dan bagaimana dia ingin menjalani hidupnya. Do-sik tidak mengerti kenapa In-hye melindungi monster seperti Woo-yeol. In-hye hanya bisa minta maaf, kemudian pergi dari kantor Do-sik. Di ruang bawah tanah, Woo-yeol sadar gulungan gambar Hae-san menghilang. Dia memberitahu In-hye gulungannya menghilang. Dia sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya. In-hye membantunya mencari di ruangan yang lain, hingga dia hampir terjatuh ketika memeriksa lemari bagian atas, namun Woo-yeol berhasil menyelamatkannya. Woo-yeol memberitahu tidak perlu mencari gulungan itu lagi. Di apartemen Haewon, Manui memberitahu gambar wanita di dalam gulungan itu yang mirip dengannya adalah cinta pertama Woo-yeol. Wanita itu adalah alasan Woo-yeol ingin menjadi manusia. Haewon bertanya-tanya apakah Woo-yeol bukan manusia, hingga dia ingin menjadi manusia. Setelah itu, Haewon minum sampai mabuk sendirian. Lalu dia menghubungi Woo-yeol. Haewon bertanya kenapa dia membuatnya gila dan memintanya untuk menunggu. Berapa lama lagi dia harus menunggunya, kemudian mematikan ponselnya. Woo-yeol mendatangi Haewon. Dia mengantarnya pulang. Haewon mengatakan jangan pergi dan tetaplah bersamanya di sisinya. Keesokan paginya, Woo-yeol bertanya kenapa gambar ini ada di sini. Haewon mengatakan sekarang dia tahu bahwa wanita ini adalah dirinya. Kemudian bertanya apakah dia bukan manusia, karena dia telah menunggu wanita ini selama berabad-abad tanpa menua dan sekarat. Selain itu, dia seharusnya memperlakukan dirinya lebih baik. Haewon minta Woo-yeol pindah dari rumah itu.
Dia tidak tahan melihat Wuyol tinggal dengan Inhe. Wuyol memberitahu dia tidak bisa melakukan itu karena rumah itu menyimpan banyak kenangan berharga antara dirinya dan Haesan. Haewon kemudian mengatakan akan mengusir Inhe dari rumah itu dan mengingatkan Wuyol bahwa dia pernah bilang akan menepati janji mereka apapun yang terjadi. Haewon akan mengembalikan gulungan gambarnya jika dia sudah menepati janjinya. Wuyol memberitahu dia tidak perlu mengembalikan gulungan gambarnya karena itu tidak lebih hanya sebuah gambar. Orang yang dia tunggu adalah orang yang mengajari rasanya dicintai dan membuatnya memimpikan cinta yang membuat jantungnya berdebar, bukan hanya seseorang yang hanya mirip dengan Haesan. Setelah itu Wuyol berjalan tanpa tujuan. Dia mengingat semua kenangannya bersama Haesan dan Haewon. Sementara itu Inhe khawatir karena Wuyol belum kembali dan dia tidak bisa menghubunginya. Inhe memutuskan untuk mencari Wuyol. Inhe menemukan Wuyol, dia memanggilnya, kemudian mengatakan dia mencemaskannya. Tiba-tiba Wuyol jatuh tidak sadarkan diri. Tidak jauh dari tempat itu, terlihat Dongsop dan Sanghae sedang jalan. Mereka mendengar suara Inhe yang berusaha membangunkan Wuyol dan langsung lari menuju arah suara berasal. Di rumah, Dongsop memberi minuman darah, lalu menjelaskan tidak normal bagi vampir terbaring lemah seperti ini. Ini terjadi karena Wuyol setengah manusia dan setengah vampir. Inhe menjaga Wuyol yang tertidur, menunggunya bangun dan pulih. Keesokan paginya, Wuyol melihat Inhe yang tertidur. Inhe bangun lalu menanyakan keadaannya. Dia takut sesuatu terjadi padanya dan tidak bisa bertemu dengannya lagi seperti ibu dan ayahnya. Dia ingin Wuyol tetap berada di sisinya dan dia rasa dia akan sedih jika Wuyol tidak ada di dunia ini. Inhe memberitahu bahwa dia menyukainya. Mendengar hal itu, Wuyol langsung menciumnya. Wuyol mengatakan rasanya jantungnya hampir berdetak. Dia akan di sisinya untuk waktu yang lama. Di kantor Dosik, Manui menawarkan bantuan mencari setengah vampir. Dosik merasa aneh ada vampir yang ingin membantu manusia. Manui memberitahu dia hanya menginginkan uang. Akhirnya mereka setuju bekerja sama. Keesokan harinya, Wuyol memberitahu gulungan gambar Haesan ada pada Haewon. Entah bagaimana gulungan itu bisa ada di tangannya. Namun dia tahu satu hal, Haewon yang kemarin dia lihat tidak seperti Haesan yang dia kenal, hingga membuatnya merasa tersesat, tidak tahu harus kemana. Saat itulah Inhe menemukannya, dan saat dipanggil olehnya, dia merasa seperti diselamatkan dari kegelapan. Dia sangat senang dan lega saat mengetahui bahwa ada seseorang yang menunggunya. Wuyol meraih tangannya kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah ada di sisinya. Tiba-tiba Dongsop dan Sanghae masuk. Mereka memberitahu ingin tinggal dan bekerja di guest house ini karena mereka khawatir jika Wuyol pingsan lagi. Inhe setuju karena Wuyol sedang kurang sehat. 그래요. Selanjutnya Wuyol mengajak mereka berdua bicara. Wuyol memberitahu dia rasa Inhe sekarang sedang jatuh cinta padanya, membuat mereka berdua terkejut. Di kantor Dosik, Haewon bertanya apakah Dosik tahu siapa Wuyol sebenarnya, kenapa dia tidak menua atau mati selama berabad-abad, dan kenapa dia tinggal dengan Inhe seakan-akan itu sudah sewajarnya. Dosik memberitahu Wuyol adalah vampir, membuat Haewon terkejut. Di guest house, Gimwang menitipkan anaknya bernama Minje karena dia harus pergi ke pemakaman. Dia tidak bisa menitipkannya pada Gisuk karena Gisuk sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Inhe mengajak Minje ke taman hiburan. Tiba di taman hiburan, mereka mencoba memakai bando hewan, foto bersama, naik wahana, dan masuk ke rumah hantu. Selanjutnya Minje naik kuda putar. Wuyol melihat semua orang terlihat tersenyum bahagia, termasuk Inhe.
Keesokan harinya, Manwi memberitahu Do-sik Woo-yeol ingin menjadi manusia karena ingin merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar. Saat terakhir kali bertemu, terlihat kekuatan vampirnya berkurang. Do-sik menyuruh Manwi untuk memastikan Woo-yeol memiliki bekas luka di tubuhnya. Bekas luka yang membuktikan bahwa dia adalah setengah vampir. Dia akan membayarnya setelah melihat sendiri bekas luka di tubuh Woo-yeol. Di atap rumah, Woo-yeol memberitahu In-hye jatuh cinta padanya. Yang Nam mengatakan dia harus minum darah In-hye hingga kering untuk menjadi manusia. Antara Woo-yeol dan In-hye hanya satu yang bisa hidup. Di bawah terlihat Manwi mendengar percakapan mereka. Kemudian dia langsung memberitahu Do-sik. Sementara Woo-yeol berjalan lesu setelah mengetahui kebenarannya. Do-sik melihatnya di depan guest house dan langsung memukulnya. Dia bertanya kenapa mendekati In-hye. Dia sudah tahu Woo-yeol makhluk apa dan apa yang dia inginkan. Dia adalah monster vampir penghisap darah. Woo-yeol mengatakan jangan asal bicara tentang hal yang tidak dia ketahui. Di dalam guest house, seseorang mengetuk pintu kamar Soyi. Dia adalah mantan pacar Soyi. Dia menarik Soyi turun ke bawah dengan paksa. In-hye mencoba menghentikannya, tapi pria itu mendorongnya. Woo-yeol merasakan sakit di lehernya. Do-sik melihat bekas lukanya. Soyi menggigit tangannya. Pria itu menamparnya. In-hye berusaha membantunya, tapi dia malah terluka karena terbentur. Woo-yeol buru-buru masuk ke dalam, lalu menghentikan pria itu. Pria itu kabur, Soyi mengejarnya. Woo-yeol melihat luka di kepala In-hye. Do-sik menyuruhnya menjauh dari In-hye, kemudian mendorongnya. Di rumah sakit, In-hye mengigau, memanggil nama Woo-yeol, membuat Do-sik sedih. Sementara Woo-yeol teringat ucapan Do-sik yang mengatakan dia adalah monster penghisap darah. Dia mengakui tidak tahan melihat darah, namun dia sadar dia tidak akan pernah bisa menyakiti In-hye. Di rumah sakit, In-hye sadar. Do-sik memberitahu dia mengalami gegar otak ringan dan harus beristirahat selama beberapa hari. Setelah mengucapkan terima kasih, In-hye bertanya di mana Woo-yeol. Do-sik balik bertanya kenapa dia masih mencarinya dalam keadaan seperti ini. Tadi Woo-yeol mencoba meminum darahnya. In-hye memberitahu Woo-yeol tidak akan pernah melakukan itu. Jika dia ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya. Do-sik mengatakan berbahaya berada di sisi Woo-yeol. Dia harus meninggalkan rumah itu. Di guest house, Woo-yeol tidak bisa tidur. Dia khawatir pada In-hye. Woo-yeol memutuskan untuk menghubunginya, namun Do-sik yang mengangkat teleponnya. Woo-yeol mengatakan dia khawatir pada In-hye. Do-sik bilang In-hye butuh istirahat, jadi jangan telepon dia dan jangan berpikir untuk mendekatinya. Setelah menutup telepon, Woo-yeol melihat bayangannya di kaca. Dia sadar mereka tidak bisa bersama dan salah satu dari mereka harus mati. Itu berarti harus dirinya. Dong-sop terbangun. Dia bertanya apakah mereka bertengkar. Saat pulang, tadi dia melihat guest house berantakan. Woo-yeol memberitahu seorang pria menerobos masuk dan membuat keributan. Woo-yeol lalu bertanya bagaimana jika dia terbangun sebagai manusia. Dong-sop menjawab dia akan senang karena Woo-yeol bisa merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar. Namun jika dia manusia, dia tidak abadi lagi dan akhirnya meninggalkan mereka. Dia akan merasa sedih karena tidak bisa melihatnya lagi. Woo-yeol mengatakan dia harus mengucapkan terima kasih pada In-hye karena membangunkannya lebih awal. Keesokan paginya, In-hye mengucapkan terima kasih, kemudian pamit pulang. Do-sik mengatakan dia tidak bisa membiarkannya kembali ke rumah itu karena berbahaya. Woo-yeol tidak mencintainya. Dia menipunya dan memanfaatkannya untuk menjadi manusia. Woo-yeol harus menghisap darahnya sampai kering untuk menjadi manusia. In-hye mengatakan dia suka bersama Woo-yeol, bukan Woo-yeol yang membutuhkannya, tapi sebaliknya dirinya yang membutuhkan Woo-yeol. Selanjutnya, Haewon datang menemui Woo-yeol. Dia mengembalikan gulungan gambarnya karena gambar itu membangkitkan emosi di dalam dirinya.
kenapa dia tidak mencintainya, padahal dirinya adalah Haesan. Wuyol minta maaf, dia tidak bermaksud membuatnya merasa seperti itu, dan berharap suatu hari nanti ada seseorang yang mencintainya dengan setulus hati. Adegan selanjutnya, Soi minta maaf In-hye terluka karena dirinya, lalu mengucapkan terima kasih karena dia sudah membantunya. In-hye memeluknya, kemudian mengatakan dia tidak sendirian, jadi jangan takut dan jangan menangis. Di ruang bawah tanah, Wuyol memberitahu ingin mencari ayah In-hye. Ayah In-hye menghilang, mungkin dia diculik. Dong-sop bertanya kenapa dia ingin mencarinya. Wuyol menjawab dia tidak ingin In-hye sendirian dan kesepian. Selanjutnya Do-sik memberitahu Manwi dia butuh darah setengah vampir dan ada bekas luka di leher Wuyol. Do-sik menyuruh Manwi menangkap Wuyol hidup-hidup. Mereka harus cepat bertindak sebelum Wuyol menyerang In-hye. Keesokan harinya Wuyol dan Sang-hye menyebar selembaran mencari ayah In-hye. Gi-suk dan Kim-wang melihat mereka memasang selembaran. Wuyol memberikan selembarannya kepada mereka. Di seberang jalan terlihat Manwi memegang selembarannya. Sementara itu di guest house, Haiwon memberikan dokumen penarikan investasi karena pelanggaran kontrak, yaitu In-hye menutupi bahwa Wuyol adalah vampir yang akan membahayakan tamu guest house. Haiwon minta In-hye mengembalikan investasinya dan membayar denda karena melanggar kontrak. Namun jika In-hye meninggalkan rumah ini, Haiwon tidak akan meminta investasinya dikembalikan. In-hye mengatakan akan mengembalikan investasinya dan dia tidak akan menyerahkan rumah ini karena rumah ini sangat berarti bagi Wuyol. Dia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Di rumah Manwi terlihat beberapa manusia yang dikurung. Salah satunya adalah ayah In-hye. 순조롭게 풀리겠는데? Di taman, Yang Na memberitahu Dong-sop dan Sang-hye bahwa Wuyol harus menghisap darah In-hye sampai kering agar bisa menjadi manusia. Namun Wuyol tidak mau mengambil nyawa orang lain untuk menjadi manusia, apalagi orang itu adalah In-hye. Setelah mengetahui itu, mereka menemui Wuyol. Mereka marah karena Wuyol tidak memberitahu keadaannya kepada mereka. Wuyol mengatakan tidak ingin membuat mereka khawatir. Walaupun akan mati, dia tidak menyesal karena sudah hidup lama dan memiliki adik hebat seperti mereka. Meski gagal menjadi manusia, dia bertemu wanita yang istimewa yang mengajarinya arti cinta. Keesokan harinya, Wuyol mendapat telepon dari orang yang mengaku mengetahui keberadaan orang hilang yang sedang dicari olehnya. Wuyol datang ke sebuah rumah. Dia mencium bau darah dan menemukan penjara di ruang bawah tanah. Wuyol juga melihat tempat penyimpanan darah. Tanpa dia sadari, Manwi menjebaknya. 리만이. Wuyol bertanya kenapa dia mengurung manusia dan menghisap darah mereka. Manwi memberitahu mereka semua manusia tidak berguna. Mereka hanya pecandu alkohol, tunawisma, dan penjahat yang kabur. Seharusnya dia dipuji karena mengumpulkan sampah. Setelah itu Manwi memberitahu Do-sik. Do-sik buru-buru menuju ke rumah Manwi, sementara Wuyol berusaha membuka jerujinya, namun tidak berhasil karena saat ini dia lemah. Terdengar suara pintu diketuk. Dong-sop menyerang Manwi. Dia bertanya di mana Wuyol. Manwi melempar Dong-sop. Terlihat Sang-hye dan Ros membantu Dong-sop. Manwi membanting Ros dan menekan lehernya. Sang-hye menendangnya. 누나 건들지 마라. Mereka mendengar suara Wuyol memanggil. Ros lari menuju ke ruang bawah tanah. Sementara mereka berdua menghalangi Manwi. Ros membuka gembok dengan kekuatannya, lalu mengeluarkan semua manusia bersama Wuyol. Kekuatan Dong-sop dan Sang-hye kalah dari Manwi karena mereka tidak menghisap darah manusia. Wuyol memukulnya. Manwi kabur karena dia takut melawan mereka berempat. Selanjutnya Dong-il memberitahu namanya pada mereka, lalu mengucapkan terima kasih karena mereka sudah menyelamatkannya. Wuyol sangat lega dan senang karena dia selamat. Dong-sik datang terlambat. Dia mencoba menghubungi Manwi, tapi tidak dijawab. Dong-sik masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan penjara yang kosong.
Di Sedet Oasis, Inhe terdiam melihat ayahnya kembali. Ayahnya minta maaf karena dia lama tidak kembali. Inhe bertanya kenapa tiba-tiba dia muncul. Dia menyuruhnya pergi dan jangan pernah kembali. Inhe marah pada ayahnya karena meninggalkan keluarganya. Inhe menemui Wuyol. Dia bertanya kenapa mencari ayahnya. Wuyol menjelaskan ayahnya adalah orang yang menjaga rumahnya dan dia adalah satu-satunya keluarga Inhe. Dia minta pada Inhe untuk memaafkan ayahnya. Sementara itu, di taman, Rose sangat sedih ketika mengetahui Wuyol akan mati, kecuali jika dia menghisap darah Inhe sampai kering. Di kamar Dong-il, Wuyol mengatakan butuh waktu bagi Inhe untuk bisa memaafkannya. Dong-il mengucapkan terima kasih karena Wuyol sudah mempertemukan dirinya dengan putrinya. Wuyol minta maaf untuk semua kesulitan yang dia lalui karena menjaga rumah ini, lalu memintanya untuk istirahat. Keesokan harinya, Inhe mendengar percakapan ayahnya dengan Wuyol. Dong-il memberitahu Manui menculiknya karena dia tidak mau menjual rumah ini saat akan ada pembangunan di lingkungan ini. Pembangunan kembali di lingkungan ini gagal karena dia menolak menjual rumah ini. Dia tidak ingin menjualnya dan memilih melindungi rumah ini karena dia yakin melindungi rumah ini adalah cara untuk melindungi keluarganya dan putri tunggalnya. Suatu malam, Manui datang. Dia mendorongnya hingga tidak sadarkan diri, kemudian mengurungnya. Dong-il bisa bertahan di sana karena memikirkan keluarganya. Dia tidak mau mati meninggalkan Inhe sendirian dan ingin kembali padanya dengan cara apapun. Inhe menangis mendengar penjelasan ayahnya. Selanjutnya, Dong-il datang ke kamar Inhe. Dia minta maaf karena selama ini Inhe menjalani kehidupan yang sulit sendirian. Inhe mengatakan dia sangat merindukannya, kemudian mereka berpelukan. Wuyol merasa lega, Inhe sudah baikan dengan ayahnya. Saat Wuyol melihat pohon mati yang dia beri lampu, Inhe memeluknya dari belakang. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan ayahnya. Di kantor Dosik, Go melaporkan Haiwon menarik investasinya. Dosik langsung menemui Haiwon. Dia mengatakan seharusnya Haiwon membicarakannya dahulu sebelum menarik investasinya karena menjadikan rumah itu guest house adalah idenya dan itu artinya dia yang bertanggung jawab atas uang investasi itu. Pada malam harinya, Dosik bertemu dengan Manui. Dosik bertanya bagaimana caranya menangkap setengah vampir. Manui mau memberitahu jika Dosik memberitahu alasannya kenapa dia membutuhkan darah setengah vampir. Dosik mengatakan membutuhkan darah setengah vampir untuk menghindari takdir mati muda yang diwariskan keluarganya. Manui menyuruh Dosik menyiapkan belati yang terbuat dari kayu hawthorn dan perak, pisau yang paling sempurna untuk membunuh vampir selamanya. Keesokan harinya, Inhe memberitahu surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh pengadilan. Mungkin mereka harus menyerahkan rumah ini pada Haiwon. Haiwon datang beberapa hari yang lalu dan minta uang investasinya dikembalikan karena dia tahu Wuyol adalah vampir. Dia tidak mengizinkan ada vampir di guest house ini. Wuyol datang ke apartemen Haiwon. Wuyol minta Haiwon menghentikan apa yang dia lakukan. Haiwon minta Inhe pergi dari rumah itu karena dia menghalangi hubungan mereka. Inhe harus pergi agar mereka berdua berakhir bahagia. Wuyol memohon Haiwon melepaskan keserakahannya atas rumah itu agar Inhe bisa bahagia tinggal dengan ayahnya. Selanjutnya Inhe bertemu dengan Dosik. Dosik sudah membayar semua uang investasi yang dikeluarkan Haiwon. Dia membantu Inhe membayarnya karena menjadikan rumah itu sebagai guest house adalah ide darinya. Jadi dia merasa harus bertanggung jawab. Kembali ke kantor, Haiwon marah pada Dosik karena melunasi uang investasinya. Dosik tidak setuju dengan cara Haiwon. Dia menggunakan uangnya untuk menghancurkan orang lain. Haiwon memperingatkan bahwa Dosik membuat keputusan yang salah. Dia seharusnya memisahkan Inhe dengan Wuyol, bukan malah menyatukan mereka.
Setelah itu, Haiwon datang ke toko Gisuk. Dia memberitahu mendengar rumor aneh ada vampir yang tinggal di guest house Sedet Oasis. Hari selanjutnya, Inhe mencari Wuyol di ruang bawah tanah dan di seluruh ruangan di dalam guest house. Namun dia tidak menemukannya. Ponselnya juga mati. Dia bertanya pada Dongsop dan Sanghae keberadaan Wuyol. Mereka berdua akhirnya memberitahu Wuyol harus menghisap darahnya hingga kering agar bisa menjadi manusia. Namun Wuyol tidak mau melakukannya dan memilih mati sendirian. Setelah mendengar hal itu, Inhe pergi mencari Wuyol. Begitu juga dengan Dongsop, Sanghae, dan Rose. Sementara Wuyol merasakan hatinya sakit, padahal jantungnya tidak berdetak. Di kantor Dosik, dia melihat belati dari kayu hoton dan perak yang sudah disiapkan oleh Go. Go melaporkan bahwa Manui mengurung manusia di rumahnya dan menghisap darah mereka. Selain itu, ayah Inhe yang menghilang dikurung di rumah itu juga dan baru-baru ini dibebaskan. Pada malam harinya, Dosik bertemu dengan Manui. Manui mengaku menculik, mengurung, dan menghisap darah manusia. Dia memberitahu disuruh Haiwon memaksa Dong-il agar mau menjual rumahnya. Manui pikir Haiwon ingin Dong-il mati karena dia bersikeras tidak mau menjual rumahnya. Jadi dia memutuskan untuk menculik dan mengurungnya. Dosik mengatakan dia telah menghancurkan sebuah keluarga dengan menculik dan mengurungnya. Dia memutuskan tidak mau bekerja sama lagi dengan Manui dan akan menangkap Wuyol sendirian. Selanjutnya Dosik menemui Haiwon. Dia bertanya apakah Haiwon menyuruh Manui menculik dan mengurung ayah Inhe. Ayah Inhe baru saja dibebaskan dari rumah Manui. Inhe mewarisi rumah itu karena ayahnya resmi dinyatakan meninggal. Kenapa dia melakukan semua ini hanya demi sebuah rumah? Haiwon menyangkal semua yang dituduhkan oleh Dosik. Setelah Dosik pergi, Haiwon menghubungi Manui. Dia marah karena Manui menyebarkan rumor mengenai dirinya. Haiwon menyuruhnya membeli rumah itu, bukan menculik orang. Manui kesal karena Haiwon menyalahkannya. Dia menutup teleponnya. Pada malam harinya, Manui menghubungi Dosik. Dia mengatakan akan membantunya membunuh Wuyol dan menyuruhnya datang ke guest house. Di depan guest house, Manui bertemu Inhe. Dia bertanya apakah Wuyol ada di sini. Inhe sadar dia dalam bahaya. Manui membawa Inhe ke tempat gelap dan sepi di belakang gedung, kemudian menunjukkan taringnya. Wuyol merasakan bekas lukanya berdenyut. Manui menggantung Inhe. Wuyol datang menyelamatkannya, lalu mereka berkelahi. Gisuk mendengar ada suara dan terkejut melihat vampir sedang berkelahi. Akhirnya Manui kalah. Dia memilih kabur karena merasa kekuatan vampir Wuyol kembali. Inhe menahan Wuyol pergi sambil menangis. Wuyol memeluknya kemudian minta maaf. Tidak jauh dari tempat itu, Dosik melihat mereka berpelukan. Sementara itu, Gisuk memberitahu Kim Wang melihat dengan mata kepalanya sendiri rumah itu adalah sarang vampir. Di guest house, Inhe mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya. Dia mengajak Wuyol untuk mencari cara bersama agar mereka berdua bisa hidup. Wuyol menyetujuinya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Inhe minta Wuyol menepati janjinya. Di dalam rumah, Dongsop dan Sanghae sangat senang melihat Wuyol kembali. Keesokan harinya, Gisuk datang dengan warga mencari Wuyol. Gisuk mengatakan sudah tahu bahwa Wuyol adalah vampir. Mereka menyuruh Wuyol keluar. Inhe menyuruh mereka berhenti mengganggu dan menyuruh mereka pergi. Pada malam harinya, Sanghae mengatakan mereka harus pergi dari rumah ini karena warga sudah tahu bahwa mereka adalah vampir. Inhe melarangnya karena mereka tidak menyakiti siapapun. Mereka tidak boleh diusir hanya karena mereka vampir. Sementara itu, Wuyol mendapat telepon dari Dosik. Dia mengajaknya bertemu. 어쩐 일이요? Dosik mengatakan dia melihat kejadian semalam. Sampai kapan Wuyol akan menyusahkan Inhe dan membuatnya dalam bahaya, lalu memberikan belati, menyuruh Wuyol mengakhiri hidupnya. Wuyol mengerti perasaan Dosik pada Inhe.
Namun, dia belum boleh mati. Dia harus menepati janjinya pada Inhe dulu, lalu pergi meninggalkan Dosik. Dosik mengeluarkan belatinya. Tiba-tiba Inhe muncul, lalu Dosik menyembunyikan belatinya. Dosik memberitahu mengajak Wuyol bertemu untuk memintanya berhenti membahayakannya dan menjauh darinya. Inhe mengatakan Dosik salah paham. Sebaiknya dia pulang, mereka akan membicarakannya lain kali. Keesokan harinya, Manui memberitahu Haiwon Wuyol akan segera mati. Sementara Dosik diberitahu Go, warga di sekitar rumah sudah tahu Wuyol adalah vampir. Kemungkinan yang menyebarkan rumor itu adalah Haiwon. Di toko Gisuk, Gimwang bertanya apakah dia yakin Wuyol adalah vampir. Menurutnya, Wuyol pria yang baik karena Minje putranya sangat menyukai Wuyol. Tiba-tiba Wuyol datang. Gisuk bertanya apakah benar dia vampir. Wuyol membenarkan, tapi dia bukan monster seperti dugaan mereka. Dia sudah tinggal di lingkungan ini lebih lama dari siapapun dan mencintai tempat ini lebih dari siapapun. Wuyol memberitahu akan segera meninggalkan rumah itu. Jadi dia mohon jangan menyulitkan yang lainnya. Di guest house, Haiwon mengatakan pada Inhe sudah mengetahui semuanya. Wuyol akan mati. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Inhe mengatakan yang lebih membuatnya menderita adalah dia karena berusaha merebut rumah satu-satunya dan memberitahu warga bahwa dia adalah vampir. Inhe tidak akan tinggal diam. Dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Wuyol. Sebelum pulang, Haiwon bertemu Wuyol di depan rumah. Haiwon memberitahu sudah mengetahui semuanya dan memintanya untuk minum darah Inhe, kemudian menjadi manusia. Di kantor Haiwon, Dosik bertanya apakah dia yang mengungkap identitas Wuyol dan mengincar Inhe. Haiwon menjawab dia akan melakukan apapun karena Wuyol yang paling penting baginya. Wuyol bisa mati karena Inhe, mana bisa dia diam saja. Tiba-tiba Manui datang. Dia minta uang pada Haiwon untuk informasi yang dia berikan. Dia sudah memberitahu bahwa Wuyol akan mati, kecuali dia meminum darah Inhe. Haiwon menyuruhnya berhenti bicara, kemudian mengusirnya. Manui kesal karena dia membatalkan kesepakatan secara sepihak, sama seperti yang Dosik lakukan. Haiwon terkejut Dosik membuat kesepakatan dengan Manui. Manui memberitahu Dosik mengincar darah setengah vampir Wuyol untuk menghindari dari takdir mati muda yang diwariskan keluarganya. Manui marah, dia merasa dibuang oleh mereka. Manui menekan leher Haiwon. Dosik menikamnya dengan belati perak kayu Hauton. Haiwon bertanya, apa itu? Dosik mengatakan, seperti itulah vampir. Bahkan Wuyol tidak jauh berbeda darinya. Dosik menyuruh Haiwon pergi sebelum keadaan memburuk. Keesokan harinya Dong-il datang ke toko Gisuk. Dia memberitahu selama beberapa generasi keluarganya bertugas melindungi rumah itu. Dia ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Wuyol telah menyelamatkan hidupnya. Ada vampir lain yang menculik dan mengurungnya. Apa yang Gisuk lihat malam itu adalah Wuyol sedang menyelamatkan putrinya dari bahaya. Wuyol bukan monster. Dia adalah vampir yang lebih manusiawi daripada manusia. Di sebuah kafe, Haiwon mengajak Wuyol bertemu untuk berpamitan karena hari ini dia akan pergi ke Amerika. Haiwon memberitahu untuk kali pertama dalam hidupnya dia iri pada seseorang dan berharap bisa merasakan dicintai oleh seseorang begitu dalam. Setelah itu, Haiwon memberitahu Dosik mengincar darahnya. Dia membutuhkan darah setengah vampir untuk menghindari takdir mati muda. Dia memberitahu karena mencemaskannya. Wuyol mengucapkan terima kasih, dia menghargai perhatiannya. Selanjutnya Wuyol datang ke kantor Dosik. Dia bertanya apakah benar Dosik mencari darah setengah vampir. Pada malam harinya Wuyol melihat bulan purnama penuh. Yang Na memberitahu waktunya sudah habis. Wuyol mengucapkan terima kasih atas segalanya. Dirinya bisa bertahan sampai sejauh ini berkat dia.
Wuyol memeluknya. Dia sudah menganggap Yang Nam seperti ayahnya sendiri. Yang Nam sangat terkesan padanya. Dia belum pernah melihat vampir terbaring di peti mati Hauton selama 100 tahun, hanya untuk merasakan cinta yang membuat jantungnya berdebar dan bersedia mengorbankan nyawanya demi manusia yang dia cintai. Keesokan harinya, Wuyol mengajak Inhe tamasya. Inhe pamit pada ayahnya, sementara Wuyol pamit pada Dongsop dan Sanghe. Dongsop terus menangis karena dia tahu Wuyol pergi dan tidak akan pernah kembali. Wuyol minta pada mereka untuk menjaga Inhe, kemudian memeluk mereka. Tiba di pantai, mereka jalan sambil bergandengan tangan. Wuyol mengatakan dia bahagia berada di sini bersamanya. Kemudian mereka main air, menggambar di pasir, menyusun kerang, dan foto bersama. Saat melihat matahari terbenam, Inhe mengatakan berkat Wuyol dia bisa menjalani hidup yang membuat jantungnya berdebar. Terima kasih sudah muncul dalam hidupnya dan mengajari arti mencintai dan dicintai. Wuyol mengatakan dia mencintainya, lalu menciumnya. Saat berjalan, tiba-tiba Wuyol merasakan sakit. Mereka memutuskan kembali ke penginapan. Wuyol tertidur. Inhe memberikan darahnya. Wuyol meneteskan air mata. Terlintas kenangan masa lalunya bersama Haesan dan Inhe. Saat Wuyol bangun, dia melihat Inhe tertidur di sampingnya. Kemudian mengatakan ternyata Inhe adalah Haesan. Dia telah menemukannya. Wuyol memindahkan Inhe ke tempat tidur, lalu meminta Inhe untuk bahagia. Di depan penginapan, Wuyol minta maaf karena tidak bisa menepati janjinya. Dia pergi ke pantai menunggu Dosik datang. Saat di kantor Dosik, Wuyol memberitahu sebelum bulan darah naik, ambil nyawanya dan minum darahnya. Jika darahnya bisa membebaskannya dari kutukan. Dirinya sudah hidup sangat lama dan sudah menyaksikan banyak kematian. Mati dalam keadaan seperti ini bukanlah kematian yang buruk. Dia hanya ingin Inhe bahagia dan berharap Inhe akan selalu dikelilingi orang-orang yang menyayangi dan peduli padanya. Dosik mengatakan Inhe benar, Wuyol adalah pria yang baik. Wuyol memberitahu waktunya tidak banyak, mereka harus mulai. Dosik mengeluarkan belatinya. Wuyol memejamkan matanya. Tiba-tiba Inhe memanggil Wuyol. Wuyol menikam dirinya. Dia mengatakan sangat ingin berada di sisinya untuk waktu yang lama. Mereka akan bertemu lagi dan dia akan menemukannya. Di guest house, mereka mengadakan pemakaman untuk Wuyol. Mereka semua mengucapkan kata-kata perpisahan sebelum peti mati ditutup. Beberapa hari kemudian, Yang Nam datang menemui Inhe. Dia memberikan tas dari Wuyol. Inhe membuka tasnya yang ternyata berisi emas milik Wuyol. Yang Nam memberitahu sudah lama menjaga Wuyol. Saat akan dilakukan pembangunan di lingkungan ini, dia menyembunyikan emas milik Wuyol di tempat yang aman. Wuyol tahu Yang Nam menyimpan semua emas miliknya. Sekarang hutang Wuyol pada Inhe sudah lunas. Dengan emas itu, Dongsop membuka kedai topoki. Keadaan mereka terlihat lebih baik. Di tempat yang lain, Dosik menyumbangkan uangnya untuk membantu 100 anak yang memiliki penyakit jantung. Sekarang, Sedet Oasis penuh dengan orang yang menginap. Inhe tersenyum bahagia melihat Sedet Oasis menjadi guest house populer. Di ruang bawah tanah, Inhe teringat kenangannya bersama Wuyol. Inhe berjanji akan menunggunya di Sedet Oasis. Drama ini berakhir ketika Inhe melihat Wuyol di lantai 2. Mereka saling memandang dan tersenyum. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.